Kami hadirkan program Ala Dokter. Di pagi hari ini juga kita sudah kedatangan satu narasumber spesial bersama dengan Dr. Benedictus Gebyar Tribaskoro SPA yang akan membahas tentang demam pada anak. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mas Hendy. Selamat pagi juga para pemirsa RRI yang ada di Jember. Baik, kabar sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dokter, kalau kita ngomongin demam ya, ini sepertinya memang hampir semua orang pernah mengalami ya, baik yang anak-anak ataupun dewasa nih. Betul. Tapi di pagi hari ini kita akan coba fokuskan kepada demam pada anak. Karena di satu sisi demam ini ternyata korelasinya banyak ya, Dok ya. Tapi anak ini juga mungkin merasakan demam saja dan tidak bisa mengungkapkan nih kira-kira apa yang terjadi di balik demam tersebut. Nah, Dok, sebenarnya kalau ngomongin soal demam pada anak ini, yang dikatakan demam ini seperti apa sih, Dok? Ya, terima kasih ya. Jadi kenapa kita harus menitik beratkan demam ini pada anak? Ya, jadi istilah demam itu suhu tubuh meningkat lebih daripada normal. Normal itu antara sekitar 36 sampai 37,2. Itu tergantung pengukurannya. Yeah. Jadi kalau suhu diukur lewat aksila itu rata-rata sekitar 36 sampai 37,5. Kemudian kalau diukur secara rektal itu sekitar ya dikatakan 37,2 sampai 368 sampai 37,2. Lebih dari itu kita namakan demam. Ya, kemudian kita bagi. Demam itu kalau lebih dari itu 37,5 sampai 30 ya 37,2 sampai 38 itu dinamakan demam yang ringan. Istilahnya subfebris di bawah sebenarnya demam yang lebih tinggi. Kemudian 38 sampai 39 itu dinamakan febris atau demam. Kemudian 39 sampai 40 itu namakan demam yang tinggi, ya, febris tinggi. Kemudian lebih dari 40 itu dinamakan hipertermi atau hipertermia. Kenapa harus dititik beratkan pada anak? Karena satu, apalagi pada bayi, anak-anak itu sistem termoregulasi di otak itu belum sempurna. Lain dengan dewasa. Jadi dewasa itu kalau jadi kita di otak itu punya sistem namanya termoregulasi. Kenapa kok pada dalam keadaan sehat kita dalam arti suhu kita normal. Suhu kita normal itu sudah diatur oleh tubuh secara normal yang batasan tadi. Kenapa bisa gitu? Kita berpikir bahwa kenapa kok bisa demam? Jadi di dalam tubuh itu ada 3 sistem. Satu yang memproduksi panas, kemudian sistem konservasi. Konservasi itu yang mengatur supaya tubuh kita secara fisiologis normal. Ada sistem pengeluaran. Kalau dalam sistem ketiga termoregulasi itu seimbang, kita normal. Nah, kadang-kadang tubuh itu ada sesuatu yang produksi demamnya atau produksi panasnya ada di dalam tubuh, sehingga dia merangsang sistem konservasi set point di otak yang namakan hipotalamus. Itu merubah set point kita supaya tubuh itu untuk mengeluarkan panas tersebut melalui bisa lewat kulit, lewat pernafasan, lewat keringat dan sebagainya sehingga suhu itu menjadi normal. Nah, pada anak-anak apalagi pada bayi, sistem konservasi, sistem set point di hipotalamus itu tidak berfungsi sebagai mana mestinya seperti dewasa. Nah, itu yang bahaya. Kadang-kadang pada bayi kalau dia ada sesuatu yang menstimulasi sistem produksi panas karena sistem konservasi set point di hipotalamus di otak dia belum bagus, seharusnya tubuh itu akan meninggikan tubuhnya karena produksi panasnya akan tinggi, ya kan? Sehingga kalau diukur, oh demamnya tinggi. Tetapi malah pada bayi malah justru dia rendah karena set pointnya tidak bisa menaik. Itu malah justru yang bahaya. Kadang-kadang pada bayi-bayi yang kena infeksi dan lain sebagainya harusnya kena infeksi karena dia ada yang menstimulasi sistem produksi panasnya, harusnya tubuh panas, tubuh demam, dia malah justru enggak. Loh, bayi saya kelihatannya kok pilek-pilek, kemudian seperti keluar hijau-hijau, batuk-batuk.
kok nggak panas malah dingin, anaknya diem aja. Itulah justru yang berbahaya. Lain dengan dewasa. Kalau dewasa set point-nya sudah bagus, dia demamnya tinggi bisa mengatur sendiri. Nah itu. Nah kadang-kadang juga sistem set point di otak ini terganggu karena belum sempurnanya. Kadang-kadang ada stimulasi yang rendah juga. Anak-anak itu demamnya sangat tinggi, kok aneh. Seperti stimulasi yang sama, seperti misalkan seorang dewasa sakit batuk pilek, pilek-pilek biasalah, selesma biasa. Kemudian ada anak-anak selesma, loh kok bapaknya kok demamnya kok biasa-biasa, anaknya kok demam tinggi. Nah karena itulah dia tidak bisa men-set point di otak, sehingga set point itu meninggikan supaya untuk mengeluarkan panas tersebut, sehingga anak itu tidak demam terlalu tinggi. Begitu. Makanya saya berpikir ini kenapa harus demam ini kita prioritaskan untuk sebenarnya semua ya. Semua itu harus kita prioritaskan, tetapi demam harus kita diberikan pada anak karena demikian. Oke. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat set point tadi ya, ada beberapa tahapan panas seperti itu. Betul. Paling enggak kita sebagai orang tua juga minimal harus ada sedia alat pengukur panas ya di rumah. Betul itu ya. Memang sebenarnya kita harus bedakan ya antara panas sama demam. Kalau demam itu peningkatan suhu tubuh yang diukur dengan derajat Celcius. Kalau panas itu yang produksi di dalam tubuh anak tersebut yang seharusnya diukur dengan kalori, seperti kita dulu belajar kimia fisika. Kimia fisika itu berapa kalori yang harus keluar, itu dinamakan panas. Biasanya diukur kalori. Nah, tetapi sebenarnya kalori yang ada di tubuh itu, kemudian kalau kita ukur dengan perabaan secara subjektif, itu dinamakan panas. Bolehlah secara awam itu mengatakan panas. Tetapi sebenarnya suhu tubuh yang meningkat itu dikatakan demam. Kan tidak ada penyakit namanya kan ada demam berdarah, nggak ada namanya panas berdarah, nggak ada. Kemudian kejang demam sederhana atau kejang demam kompleks, nggak ada panas demam sederhana atau panas demam kompleks. Istilah penyakitnya demikian. Maka kita itu menghidup pada masyarakat kalau anak suhunya diukur dengan termometer itu namanya demam. Nah, kemudian untuk pengukuran seperti zaman dulu itu kita menggunakan telapak tangan orang tuanya atau telapak tangan kita sendiri. Sebenarnya itu ya sah-sah saja, tetapi itu tidak akurat. Nah, sekarang kan banyak menggunakan alat metode yang namanya termometer. Ada termometer air raksa, kemudian termometer digital. Kemudian yang baik itu yang mana secara objektif? Memang semuanya itu akurat. Tetapi kalau yang menggunakan air raksa itu terlalu lama. Kita harus menunggu sekitar 5-10 menit untuk menentukan hasil yang kita dapatkan. Tetapi kalau digital itu kita secara cepat, mungkin 1-2 menit sudah menentukan itu hasil ukur secara objektif nyata. Hanya saja, nah ini yang digital itu yang namanya IT itu kadang-kadang kalau terjadi perubahan yang sedikit saja, deviasinya terlalu tinggi. Tapi memang kita anjurkan bahwa pada orang tua di rumah kita harus memang menyediakan termometer digital. Kemudian di mana tempat yang akurat yang harus ditempatkan supaya bisa mengukur? Sebenarnya tempat-tempat yang sentral di tubuh kita, yang banyak vaskularisasinya, ada pembuluh darah yang banyak di situ. Sebelum lahir biasanya pada bayi kita ukur pada rektal. Di situ kan banyak pembuluh darahnya. Salah satunya kalau ada penyakit yang namanya basir itu, makanya kita ukur di situ. Tetapi kalau ditempatkan di situ kan kadang-kadang masyarakat takut dimasukin anus. Tapi pada waktu bayi neonatus itu sekalian kita mengecek apakah ada atrisiannya atau tidak. Biasanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan itu sekaligus untuk mengecek. Bisa dilakukan di ketiak. Itu yang paling banyak. Yang akurat sebenarnya kalau menurut saya lebih akurat di daerah situ. Bisa lewat mulut. Mulut kan di sana banyak pembuluh darah di sekitar mulut. Tapi sekarang sudah modern, lewat telinga, lewat badan aja, itu pakai termogan yang namanya kayak gitu. Tetapi setelah kita amati ternyata itu memang termogan kan terpengaruh dari suhu udara juga. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ruangan kita ber-AC dingin, kalau kita pakai termogan kadang-kadang tidak sesuai dengan suhu yang sesungguhnya. Lebih bagus lewat aksila.
Hanya saja kadang-kadang kalau lewat aksila, alat itu kalau digunakan pada bayi, kan kadang-kadang pada waktu dikempit, pada waktu dijepit gini, kan tidak selebar pada dewasa. Kalau dewasa kan gempit kan sudah bisa menunjukkan semua. Pada bayi itu kesalahannya kayak gitu. Nah, kemudian yang kalau di negara-negara lain, di negara maju itu malah justru menggunakan pada mulut. Ya, kalau kita menggunakan derajat Celcius, kalau di luar negeri seperti Amerika kan menggunakan derajat Fahrenheit. Ya, menggunakan itu. Tapi kadang-kadang anak yang demam itu kadang-kadang menggigil. Kalau kita letakkan di mulut, kadang-kadang kan nggak takut juga tergigit atau gimana yang akan menyebabkan ya orang tua ya itu seperti kebiasaan. Tetapi saya anjurkan lebih bagus ya, paling aman itu ya udah deketi aja. Termogan boleh, tetapi defisiasinya untuk simpangnya itu terlalu lebar kalau menurut saya. Gitu Mas Hendy. Oke. Ya. Tapi menarik juga nih Dok, kadang ini tadi sempat terucap ya kalau misalkan anak itu merasa panas ya, demam betul. Gitu ya, tapi malah menggigil. Iya, itu sebenarnya? Ya benar juga itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di dalam tubuh itu sebenarnya demam itu merupakan suatu proses fisiologis yang kadang-kadang di masyarakat itu membuat takut kalau yang tidak tahu. Tetapi kalau kita sebagai tenaga kesehatan, sebenarnya fisiologis itu berguna karena demam itu menggerakkan sistem imun tubuh kita untuk melawan yang membuat tubuh kita menjadi demam. Sebenarnya lebih berguna, ya. Tidak berguna kalau dia lebih dari 39 derajat. Tidak berguna karena kalau kita biarkan saja itu akan menyebabkan ada gangguan dehidrasi, kemudian dia kan lemas, nggak mau minum, dehidrasi atau terjadi evaporasi yang berlebihan. Ya, kemudian untuk demam ini kenapa kok bisa menggigil? Jadi tubuh itu bereaksi. Begitu ada produksi panas di dalam tubuh kita, supaya tidak keluar banyak, tubuh itu berusaha men-set point organ-organ lain. Kalau produksi panas, kemudian set point-nya meninggi, jadi tubuh itu berusaha di dalam tubuh. Udah, jantung disebut supaya berdebar-debar. Ya. Kemudian kulit suruh membuka pori-porinya. Ya. Kemudian pembuluh darahnya, aliran darahnya supaya cepat. Pembuluh darahnya dibuat melebar. Nah, itulah sehingga tubuh itu berusaha kalau ada produksi panas supaya dikeluarkan. Tetapi kalau dikeluarkan terus akan membuat tubuh itu ada gangguan termoregulasi. Maka tubuh berusaha menfeedback negatif terhadap produksi itu. Salah satunya apa? Membuat kulit kita itu, pembuluh darah itu vasokonstriksis, jadi mengkerut supaya tidak ada panas yang keluar dari kulit. Dengan cara itu sehingga kadang-kadang, loh ini gimana? Karena reaksi dari tubuh sebenarnya menggigil itu kan istilahnya menggerakkan otot. Kan menggerakkan otot, kemudian berusaha melebarkan pembuluh darah sehingga panas itu dikeluarkan perlahan-lahan. Sebenarnya ada kayak gitu. Nah, kadang-kadang menggigil itu bisa terjadi juga tidak hanya pada panas. Pada waktu kita suhu kita dingin, misalkan di tempat keluar negeri yang banyak saljunya atau di ruangan yang AC-nya terlalu dingin, itu juga bisa menyebabkan menggigil. Kenapa mekanisme? Jadi bedakan menggigil karena suhu ruangan atau karena demam. Kalau demam tadi karena feedback dari tubuh. Kalau dari suasana ruangan yang dingin, tubuh itu bereaksi sehingga dia men-set point supaya tidak banyak yang keluar, membuat tubuh itu menjadi hangat, mengkompensasi. Nah, demikian. Salah satunya demikian. Nah, kenapa kalau dengan cara menggigil itu? Dengan cara menggigil itu dia berusaha memproduksi panas. Memproduksi panas dengan cara melebarkan dengan otot-otot, sehingga sel-sel itu memetabolisme nutrisi dan lain sebagainya yang ada di tubuh sehingga membuat kalori tubuh meningkat sehingga anak menjadi hangat. Salah satu sebenarnya itu mekanisme dari memang tubuh itu sudah diciptakan yang di atas itu sudah sedemikian rupa. Itu. Baik. Dan juga sebenarnya ada beberapa perlakuan ya. Salah satunya adalah ketika muncul demam ya. Demam itu biasanya di
kompres ini biasanya. Gimana nih dok? Apakah itu emang ada pengaruhnya atau seperti apa? Dok? Betul, ya, sudah saya katakan tadi. Jadi tubuh itu kadang-kadang produksi panas yang ada di tubuh kita lebih cepat daripada yang dikeluarkan yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Maka kita berusaha supaya menurunkan suhu tubuh itu menjadi stabil, sehingga termoregulasinya menjadi normal. Salah satunya dengan apa? Kompres. Nah, sekarang tanda kutip, kompres apa yang baik pada anak-anak demam? Kira-kira. Kalau dia menggunakan kompres dingin, akan menyebabkan apa? Pori-pori kelita akan mengkerut, pembuluh darah itu akan mengerucut. Bisa keluar nggak panas yang ada di tubuh? Makin susah keluarnya. Keluarnya susah. Akhirnya menyebabkan apa? Demam semakin tinggi. Semakin tinggi, maka kadang-kadang masyarakat itu selak ke susu, tergesa-gesa, kepengen menurunkan demam yang ada pada anaknya. Malah justru yang paling bagus, suhu anak kurang 39 derajat itu menggunakan kompres yang hangat. Kompres hangat. Hangat supaya panas yang ada di dalam tubuh dikeluarkan perlahan-lahan sehingga tidak bisa menimbulkan efek yang lebih lanjut. Itu harusnya kompres hangat. Nah, kalau zaman dahulu sebenarnya sudah benar, Mas Andi. Pada zaman dulu nenek-nenek kita kan tidak menggunakan kompres hangat, tapi menggunakan bahan-bahan kadang-kadang tradisional, menggunakan minyak opo itu ditambah bawang atau ramuan-ramuan yang dikasihkan di ubun-ubun. Iya kan? Karena diketahui memang dia pusat sentral di sini banyak pembuluh darah di otak. Nah, salah satu itu sebenarnya mitos atau fakta itu sebenarnya kayak gitu ya. Kalau dikatakan mitos ya karena berasal dari moyang dan gunanya sebenarnya bawang itu fungsinya memang menghangatkan badan, dikasih minyak. Salah satu tujuannya itu benar. Malah justru nenek moyang zaman dulu benar. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan lagi. Kapan dibolehkan dikasih kompres dingin? Iya kan? Kapan dikasih kompres dingin? Kompres dingin ini hanya diperbolehkan digunakan di rumah sakit. Gitu. Pada waktu seseorang anak atau udah orang dewasa yang mengalami yang namanya hiperpireksia, hipertermi, hiperpereksia itu membuatkan toksit pada tubuh karena bersifat metabolisme yang bersifat anaerob, bukan menggunakan aerob, tetapi menggunakan oksigen, tapi tidak menggunakan oksigen. Itu yang akan menghasilkan toksit pada tubuh. Tubuh kalau terjadi hipotermia lebih dari 40 derajat, apalagi pada anak, itu akan menimbulkan gangguan metabolisme di dalam tubuh, akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Makanya harus diturunkan pelan-pelan. Makanya kadang-kadang di rumah sakit dikasih kasur yang dikasih udara apa-apa yang dingin. Kemudian dikasih kadang-kadang kita masukkan cairan yang dingin di dalam lambung kita. Atau dikasih infus yang awalnya dibuat dingin dulu. Itu salah satu cara supaya tubuh kita itu seyogianya di bawah 40. Kenapa harus di bawah 40? Karena di bawah 40 metabolisme di dalam tubuh itu masih secara fisiologis masih bagus di dalam tubuh kita. Kalau lebih dari 40 itu harus hati-hati dan diturunkan. Nah, penurunannya itu tidak harus cepat-cepat. Begitu 40 derajat kemudian jadi 35. Diusahakan sekitar 0,2 derajat sampai 0,5 derajat Celcius setiap jamnya. Jadi butuh berapa lama? Misalkan suhu tubuhnya 41 derajat Celcius. Gimana kita bisa menjadi sekitar 40? 40 menjadi dari 41. Setiap 0,2, 0,5. Jadi butuh sekitar 2 sampai 5 jam untuk menurunkan. Itu harus pelan-pelan. Begitu 40 harus gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Kompres hangat itu sampai berapa lama? Nah, ya sampai anak itu secara klinis dia itu merasa nyaman. Kadang-kadang kalau sudah lebih 39 derajat itu akan bilang anak sudah mulai rewel, gelisah, tidak mau makan, pokoknya nggak enak. Itu yang membuat panik orang tua. Kadang-kadang orang tua, waduh cepet-cepet lah kasih kompres dingin, itu malah tambah tinggi. Harusnya kompres hangat pelan-pelan aja sambil diukur. Nanti diamati. Kompres hangat yang bagus itu sekitar 15-20 menit. Begitu sudah kering
kompresnya dimasukkan ke air hangat lagi, kemudian itu. Kemudian hangat itu seberapa? Ya pokoknya jangan panas. Ya pokoknya jangan panas. Sesuai dengan kalau ibunya merasa nyaman, dah itu mesti akan nyaman di tubuh kita. Kalau panas, kok panas, ya, kan nggak bisa. Iya, betul. Ya hangat aja, kompres hangat, itu akan aman. Kemudian tadi, kapan boleh dikatakan dikasih penurun demam? Kadang-kadang ibu kan beli sendiri langsung di toko-toko obat dan lain sebagainya, itu yang ya boleh-boleh sah-sah aja ya. Jadi dikatakan secara di literatur itu, kalau diberi obat penurun demam kalau suhunya lebih dari 39 derajat Celcius, itu baru boleh diberikan. Ya, baru boleh diberikan. Boleh nggak ditambah dengan kompres hangat? Silakan, itu lebih bagus. Boleh nggak dikasih bawang? Hanya saja kalau bawang sama minyak itu kan kadang-kadang bau dan lain sebagainya. Kalau kena mata dan lain sebagainya kan juga nggak enak. Kemudian bau bawang kan menyebabkan dia mual-mual. Yaitu secara mitos sebenarnya bagus. Secara fakta untuk menurunkan demam, membuat vasolidasi di tubuh itu benar juga. Untuk tradisional itu, ya. Begitu Mas Hendy. Oke. Ya. Dan kalau misalkan nih dok agak-agak ekstrim nih, tadi kan kompres, kita pilih kompres yang hangat terlebih dahulu nih untuk anak-anak sambil menunggu turun. Kadang ini ada yang langsung dimandikan ini dok. Wah, ini gimana nih kalau menurut dokter? Apakah ini hal yang diperbolehkan atau seperti apa nih dok? Bagus ini, pertanyaan bagus ini. Jadi sebenarnya mandi itu kan fungsinya untuk membersihkan badan. Supaya tidak ada kuman-kuman penyakit yang ada di tubuh kita menempel. Berguna nggak pada pasien demam? Sangat berguna. Berguna menggunakan apa? Ya air yang hangat. Air hangat. Yang penting itu kalau anak merasa nyaman dengan dimandiin sekaligus dengan membersihkan kuman, kan mengurangi stimulasi untuk terjadinya demam. Kalau kumannya sudah hilang, boleh, malah justru boleh. Tapi air hangat yang membuat nyaman anak. Kalau nggak membuat nyaman, kan jangan dilakukan. Yang penting nyaman, boleh. Setuju saya. Setuju sekali. Pokoknya hangat harus dibersihkan. Kan anak sakit itu kan tidak dibiarkan. Nah ini kadang-kadang di masyarakat itu yang salah kaprah ya. Karena anak-anak yang demam, kemudian diselimuti, dikasih baju tebal, di baju tebal, kemudian nggak dimandi sampai 1-3 hari. Kita kan nggak tahu apakah berkeringat, kemudian ada kuman di situ, malah kuman masuk, akan timbul demam lagi, malah tambah nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Boleh nggak dikerukupi, dikasih baju tebal? Kira-kira gimana Mas Hendy? Mungkin jangan ya, karena kenapa? Semakin tidak ada benar, tidak ada evaporasi. Tidak ada evaporasi sehingga panas yang di dalam tubuh anak itu tidak bisa keluar. Maka sebaiknya menggunakan pakaian yang gimana? Ya yang sederhana saja sudah. Yang bisa meresap keringat, yang anak itu nyaman dan evaporasi bagus. Itu jangan dikerukup pakai itu, katanya kalau dikerukup nanti biar berkeringat, malah tidak ada evaporasi, penguapan, sehingga terjadi vasokonstriksi, malah tidak bisa keluar toh. Produksi panas belugan, malah demamnya tambah tinggi. Aduh. Itu yang repot. Kelihatannya sederhana demam ini. Iya. Nah ada juga nih dok, kalau ada mitos nih dibilang nih, kalau misalkan demam itu dibilangnya nanti tambah pinter kayak gitu. Atau mungkin kayak tumbuh gigi, ini gimana dok? Bener itu pertanyaan bagus ini. Jadi memang dulu dikatakan ya, untuk tumbuh gigi dulu ya, orang mengatakan wah ini kalau demam itu apa sih kelihatan tumbuh giginya, memang benar. Tapi itu sebenarnya mitos. Tidak semua yang akan tumbuh gigi demam. Nah, hanya saja anak-anak yang mau tumbuh gigi itu kan risih, karena akan terjadi erupsi di dalam gusi, sehingga anak-anak menggunakan apa? Tangan. Tangan dia, kok nggak enak gusi saya. Mungkin kayak gitu terus. Akhirnya apa kira-kira? Karena tangannya nggak bersih, masuk kuman. Malah justru demamnya itu bukan karena erupsi giginya, mau tumbuh gigi itu karena ada kuman yang masuk ke dalam tubuh anak ini. Memang pada waktu gusi itu terbelah karena ada erupsi gigi, itu akan timbul inflamasi. Memang inflamasi itu peradangan itu kadang-kadang bisa menyebabkan demam. Tadi tidak semua. Jadi sebenarnya tumbuh gigi
menyebabkan demam sebenarnya itu mitos. Tidak semua. Yang benar itu tumbuh gigi itu bisa menyebabkan demam kalau anaknya udah usil untuk memasukkan mulutnya ke dalam mulut. Kemudian yang kedua, demam itu wah ngenteng-ngentengi ini. Kan kadang-kadang gitu seperti diare itu. Wah kalau anak demam itu ngenteng-ngentengi. Anaknya tambah pinter, tambah bisa gitu. Wah anaknya dari berangkang kemudian bisa rambatan. Itu sebenarnya mitos. Pinter itu bukan karena hal-hal yang bersifat fisiologis di dalam tubuh yang ada seperti demam dan lain sebagainya. Pinter itu disebabkan karena stimulasi kita, stimulasi merangsang anak supaya menjadi lebih pinter. Kemudian pinter itu harus ditambah dengan nutrisi. Ya, nutrisi is important, penting. Tapi without stimulation is nothing. Itu istilahnya. Nutrisi itu sangat penting untuk memberi nutrisi otak supaya mudah dilakukan stimulasi. Ya, kalau demam menjadi pinter, itu sudah jelas mitos itu. Faktanya tidak demikian. Pinter itu harus diajari, ditambah nutrisi yang baik. Kita lihat aja malah anak-anak yang demam habis itu kan lama misalkan sampai 7-10 hari ketinggalan di sekolah, apa tambah pinter. Iya kan, malah tambah bingung, dia pelajarannya malah tertinggal. Iya kan, akan menghambat demikian malah justru. Ya kadang-kadang mitos di masyarakat itu kadang-kadang juga membuat orang tua yang tidak mengupdate, kadang-kadang juga ikut-ikut terbawa. Nah itu yang jadi masalah di masyarakat. Ya. Dan juga kalau misalkan ini juga apakah mitos atau memang ada korelasi, Dok? Kalau memang demamnya yang terlalu tinggi seperti itu, ini menyebabkan kejang. Wah itu benar ya. Ini yang agak sulit juga ya. Memang benar ya. Secara mitos sebenarnya mitos itu tidak semua demam itu menyebabkan kejang. Rata-rata menurut epidemiologis kalau tidak salah sekitar 4-5% demam itu menyebabkan kejang. Tapi tidak 100%. Jadi sebenarnya mitosnya sedikit, faktanya memang faktanya sedikit, mitosnya banyak. Ya kan? Karena menganggap bahwa kejang. Nah, kenapa kok demam bisa menyebabkan kejang? Salah satunya kalau demam menyebabkan kejang, kalau di keluarga itu ada riwayat kejang. Jadi kalau ada orang tua, kemudian bapak ibunya kejang, atau saudaranya kejang, atau salah satu, untuk kemungkinan dia menjadi kejang lebih besar. Apalagi ada demam, itu tambah kejang. Itu berapa persen aja. Atau kalau ada seorang anak yang ada gangguan perkembangan seperti cerebral palsy, seperti gangguan neurologis yang lain, itu memang mudah menyebabkan kejang. Tapi kebanyakan anak-anak normal. Jadi jangan takut kalau tidak ada keluarga atau saudara-saudara yang kejang. Jangan takut, dia akan menyebabkan kejang. Mungkin pertanyaan dari penanya ini, kenapa kok bisa kejang kalau demam? Jadi kalau ada anak demam, ya kita demam, setiap kenaikan 1 derajat itu akan meningkatkan konsumsi oksigen sama nutrisi di tubuh itu 12%. Kalau kenaikan suhu tubuhnya sekitar 2 derajat, akan sekitar 26. Kalau 3 derajat akan sekitar 36. Nutrisi, cairan, oksigen akan terpenuhi. Karena tubuh itu menggunakan oksigen, nutrisi dan lain sebagainya, sehingga nutrisi otak akan berkurang. Sehingga apa? Otak kekurangan, akan terangsang, itu akan menyebabkan kejang. Jadi ada proses eksitasi yang menyebabkan ambang kejang itu terstimulasi sehingga menyebabkan kejang. Tapi tidak semua. Ya. Nah, kadang-kadang ya itu dikatakan di literatur dikatakan hanya 4% saja kalau misalkan orang tuanya sehat. 4% ya dari mana ya? Dari keadaan demikian. Ya. Tetapi kalau ada yang saya katakan tadi, ada keluarga, misalkan keluarga bapak ibunya kejang, dulu pernah kejang, adik-adiknya, kakak-kakaknya juga kejang, dia kemungkinan akan kejang lebih dari 4%. Jadi kejadiannya mungkin lebih dari 4%. Kalau rata-rata tidak semua anak demam itu kejang, hanya 4% saja, itu mitos. Ya faktanya sekitar 96 akan normal-normal saja.
Ini pertanyaan bagus ini. Oke, baik. Dan selanjutnya nih dok, kira-kira kalau ketika anak mengalami demam nih, asupan apa nih yang cocok untuk anak? Karena biasanya nih, kalau anak-anak ya, biasanya dikasih teh hangat nih sama. Kira-kira bener nggak? Enggak, kayaknya. Loh, hangat itu kan tadi sudah saya katakan tadi, seperti kompres hangat. Iya sih. Iya kan? Iya. Makanya jangan dikasih jus es. Oke. Yang dingin, jusnya boleh nggak? Boleh. Oh, yang dingin boleh malah. Gini, jangan yang dingin jus. Oke. Pokoknya yang membuat nyaman aja. Nah, kalau dingin akan menyebabkan apa tadi? Vasokonstriksi, demamnya tambah tinggi. Oh, iya. Nah, sekarang bertanya pada asupan, kenapa harus ditambah asupan? Kira-kira. Tadi dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 derajat, tubuh itu sekitar 12% akan menggunakan oksigen, cairan tubuh, nutrisi yang ada di tubuh kita meningkat. Akan peningkatan 12%. Kalau dia tidak diberi asupan, karena anak biasanya demam kan malas minum, malas makan. Iya, betul. Semakin dia tidak dikasih secukupnya atau yang lebih, dia akan menjadi dehidrasi. Dikasih akan terjadi malnutrisi, kekurangan nutrisi. Nah itu, kemudian benar. Kita kira nutrisi apa yang bagus untuk anak? Ya seperti biasa, seperti bayi, ya ASI diteruskan. ASI diteruskan. Kemudian 6 bulan sampai 12 bulan, ya dikasih MPASI, makanan pendamping ASI. Apa tadi dikatakan? Jus boleh. Kemudian yang mengandung elektrolit, boleh nggak air kelapa? Boleh, silakan aja. Saya katakan tadi lebih bagus kalau menggunakan air ini sebagai tambahan. Membuat cairan di dalam makanan anak-anak, gunakan yang steril. Yang steril. Ya, kadang-kadang kan asal aja dikasih mungkin air apa, langsung dibuat aja diminumkan. Itu yang berbahaya. Akan tambah masuk kuman, akan menyebabkan demam yang lebih tinggi lagi. Kemudian banyak apa? Yang harusnya yang mengandung elektrolit lah. Elektrolit yang mengandung nutrisi. Jus bagus boleh. Bubur tambahan boleh. Serelak boleh seperti biasa segitu. Nah, kemudian untuk yang 12 bulan, 12 bulan ke atas ya makanan sehari-hari. Boleh ditambahin nutrisi. Boleh nggak ditambah minuman-minuman yang berelektrolit seperti saya nggak bisa seperti batu itu minuman-minuman yang dijual itu silakan aja kalau anak mau menambah. Yang tadi yang air hangat boleh, pakai gula nggak boleh karena gula sebagai nutrisi. Itu yang harus ditambah. Kalau tidak ditambah itu akan menjadi dehidrasi, kurangan nutrisi akan tambah repot lagi. Dan sebenarnya dok, kalau kita melihat dari kondisi anak sendiri, kalau misalkan dalam fase berapa lama nih akhirnya kita bawa ke dokter untuk ngecek nih? Iya benar ya. Ini benar ya. Kadang-kadang ya karena ada keluarga-keluarga yang takut ya. Betul. Begitu demam sehari sudah dibawa ke dokter. Ya saya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, dokternya senang. Bukan begitu ya. Tapi kita harus menasihati dan memberi edukasi pada masyarakat. Sebenarnya saya katakan tadi, sebenarnya demam itu merupakan proses fisiologis dari tubuh yang malah justru berguna. Demam itu akan meningkatkan sistem imun kita, menggerakkan sel-sel imun untuk melawan yang ada membuat demam pada anak. Lebih berguna sebenarnya. Diamkan dulu. Yang perlu tadi kompres hangat. Baru kalau sekitar 1, kalau saya mengatakan malah justru 3 hari baru dibawa ke dokter. Tetapi literatur mengatakan 2 hari. Silahkan aja, monggo. Usahakan kompres dulu, kasih nutrisi yang bagus, kemudian usahakan anak nyaman. Biasanya rata-rata demam itu akan hilang sekitar 3-5 hari. Kalau tanpa ada gejala lain. Itu aman sudah. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Nggak usah langsung dikasih pemberi obat penurun demam, nggak usah. Ya, kalau suhunya 39 bolehlah. Nanti kita bicara tentang obat demam ya. Sekarang kita bicara itu, nggak usah tergesa-gesa dibawa ke situ. Kalau 3 bulan, kecuali tanda kutip kalau ada gejala-gejala ini. Anak 6 jam yang lalu dia mulai panas, sekarang anak kejang, ya segera harus dibawa. Tetapi kalau kejang itu berulang, jadi dulu pernah, ini cuma kejang demam aja. Biasanya dokter sebelumnya sudah menasihatkan untuk menangani kejang itu.
Gimana caranya supaya tidak kejang berulang? Biasanya dokter sudah mengedukasi demikian. Kalau baru kejang pertama kali ya silahkan aja bawa ibu. Kemudian anaknya kok nggak sadar, kok linglung gitu, linglung. Kadang dalam bahasa dalam bahasa Jawanya ngelindur ya. Ngelindur itu apa? Mengigau. Mengigau. Nah, kalau sudah mengigau dan lain sebagainya, ngomong nggak karu-karuan, kan tidak sudah fokus itu. Apalagi disertai muntah-muntah yang hebat. Kemudian ada gejala lain yang diare, kemudian selesma, menyebabkan gangguan pernafasan, sesak dan lain sebagainya. Ya udah segera. Tetapi kalau cuman demam saja gejalanya, tenang-tenang aja dulu. Tunggu aja kompres, nggak usah beli obat-obat apa dan lain sebagainya. Udah tunggu 2 hari 3 hari, udah baik. Nah, kemudian memang ada di Indonesia itu endemis untuk penyakit-penyakit tropikal. Endemis seperti demam berdarah, seperti tipes, kemudian ispa dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan sering demam. Dan kebanyakan sebenarnya 90% penyebab demam kalau itu infeksi adalah virus. Tidak perlu obat. Oh gitu. Kan ada sembuh sendiri. Tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja, baru nanti kalau sudah 3 hari seperti demam berdarah, itu rata-rata sekitar 3-4 hari akan mengalami suatu gangguan. Mungkin akan shock dan lain sebagainya. Tapi pada awalnya dia sudah ada gejala yang lain. Nah demikian. Jadi 3 hari lebih bagus baru dibawa ke dokter. Tapi kita tidak mengedukasi, menakut-nakuti supaya 1 hari panas langsung dibawa ke dokter ya. Dokternya seneng ya, boleh aja. Bukan begitu. Oke, tadi ditanyakan obat demam apa. Memang banyak di pasien, tapi hati-hati. Hati-hati dulu yang namanya hepatitis unknown. Hepatitis yang tidak ketahui, yang disebabkan karena diinjus oleh obat-obatan tertentu yang jadi rame itu. Itu karena memang barangkali ya di dalam tubuh kita, di dalam tubuh anak itu sudah ada suatu tanda yang tidak diketahui sehingga menyebabkan ada gangguan hepatitis itu. Ya itu. Makanya obat-obat penurun demam itu memang banyak yang berefek ke lever, ke ginjal, ke pencernaan. Makanya harus hati-hati. Ya, tidak sembarang langsung dikasih minum. Kadang-kadang kan ada iklan-iklan yang di iklan-iklan di TV, di media sosial yang lainnya yang kadang-kadang membuat salah kaprah. Obat ini misalkan ibuprofen, paling bagus cepat menurunkan demam dan lain sebagainya. Tapi hati-hati kalau tidak tahu. Kalau dia punya dasar penyakit seperti pernafasan, kemudian ada gangguan darah, kemudian kemudian timbul seperti cacar air, itu tidak boleh diberikan ibuprofen. Ya, kadang-kadang masyarakat begitu demam beli ibuprofen, padahal penyakitnya dia misalkan, kemudian timbul bintik-bintik, pelenting, dikasih ibuprofen, akan menyebabkan gangguan yang lebih parah. Dia nggak tahu. Kadang-kadang dia punya riwayat sesek asma karena alergi. Kemudian minum obat-obatan yang tertentu seperti ibuprofen dan lain sebagainya. Begitu dia menurun itu, lambat laun, kok anaknya menjadi sesek. Padahal tidak apa-apa, nggak minum lagi karena alergi obat yang tidak diketahui. Makanya hati-hati. Terus mungkin ada pertanyaan dari Mas Hendy, kira-kira obat penurun demam apa yang paling aman untuk dikonsumsi oleh seorang anak? Ya, kalau sudah 39 ya paling umum itu kita bisa menggunakan acetaminophen atau paracetamol. Paracetamol aja wis paling aman. Hanya pada penelitian literatur yang sudah diteliti memang bisa dikombinasikan kalau lebih dari 39 derajat. Ya, misalkan dikasih obat demam ini, misalkan acetaminophen, tidak, kok masih demamnya turunnya biasa-biasa, boleh dikombinasi dengan metamizol. Tapi diselang-seling setiap 4 jam. Nah, kemudian ada pertanyaan, boleh sebenarnya misalkan obat penurun demam seperti paracetamol boleh diberikan berapa kali toh? Nah, kan gitu. Dia akan masyarakat kan taunya cuma 3 kali sehari. Iya kan? Paracetamol itu bisa diberikan setiap 4-6 jam. 4-6 jam. Setiap 4 jam boleh diberikan. Tapi dosis harus diketahui. Kadang-kadang pada anak itu pada anak-anak itu kan
hanya melihat dari label yang ada di bungkus dari itu. Oh, anak umur sekian dikasih setengah sendok. Oh, anak sekian dikasih setengah. Anak-anak itu kan tidak sama. Umur sekian, berat badannya ada yang gemuk, umur 2 tahun, ada yang kurus. Kalau disesuaikan dengan yang ada di brosur, itu wah ini dikasih setengah. Padahal anaknya gemuk. Demamnya bisa turun nggak? Enggak, karena kurang dosis. Iya toh. Kalau misalkan, ini harus dikasih setengah sendok, karena anaknya kurus, dosisnya berlebihan. Akhirnya apa? Menyebabkan toksikasi. Makanya repot. Kalau membeli obat-obatan, memberi obat sendiri dalam tanda kutip, itu harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sembarang. Dan pemilihannya jangan ikut-ikutan pada yang ada di media sosial. Hati-hati. Lebih bagus dikomunikasikan pada dokter keluarganya lah. Kan ada banyak puskesmas terdekat. Kan lebih enak. Itu yang lebih tepat kayak gitu. Kalau menyangkut obat ini cukup sensitif ya dok ya? Sensitif, hati-hati. Obat itu seperti pisau bermata dua. Yang satu bisa menguntungkan, malah yang lain tidak. Ya, kan kayak gitu. Kalau digunakan secara tepat akan berguna. Kalau tidak akan membuat malah lebih berbahaya. Demikian. Jadi harus awas nih ya buat orang tua ya. Betul itu. Tetap berhati-hati. Nah kadang-kadang, ini banyak mitos di masyarakat. Wah, ini banyak mitos di masyarakat orang demam karena vaksinasi. Iya kan? Anak-anak jadi takut vaksinasi. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan, ibu-ibu mengatakan, dok, kalau anak saya nggak divaksinasi tidak demam, obatnya nggak masuk, kayak gitu. Itu benar nggak kayak gitu? Sebenarnya setiap vaksinasi itu memang tidak ada yang membuat tidak demam. Hanya saja kadarnya lebih kecil. Terus ada mitos bahwa intinya kalau dia tidak demam, apakah tidak bisa membentuk kekebalan? Memang secara teoretikal begitu divaksinasi, tubuh itu akan membentuk suatu reaksi inflamasi yang akan merangsang sistem imun sehingga membentuk antibodi. Inflamasinya itu akan membentuk demam. Dalam tanda kutip, kalau kita berpikir secara logika, memang sebenarnya kalau dia akan demam, inflamasinya akan terjadi, kemudian sistem imunnya akan terbentuk. Logika juga. Silakan aja. Makanya ada masyarakat yang senang, ya sudah biar kalau vaksinasi demam. Tapi ada yang takut. Makanya memilih silakan. Maka sekarang ada vaksinasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan demam yang lebih banyak. Yang paling banyak seperti misalkan DPT. DPT itu rata-rata 40-60% setelah diimunisasi dia akan demam. Produsen dari vaksinasi berusaha membentuk vaksin DPT yang tidak menyebabkan demam. Hanya sekitar 2-10%. Bisa terjadi mendingan karena orang tuanya takut. Tapi karena ada yang lebih puas. Wah, kalau saya demam lebih puas kalau setelah divaksinasi karena akan antibodi yang terbentuk. Itu bagus-bagus saja. Sah-sah saja itu, ada benernya juga. Begitu Mas Andi ya. Kembali ke pilihan masing-masing ini dok ya. Betul. Silakan aja, nggak usah takut. Vaksinasi itu akan lebih berguna daripada yang tidak. Masih sangat berguna. Sangat berguna untuk membentuk kekebalan sehingga anak-anak itu kebal, sehingga kalau dia terserang penyakit yang ada hubungannya dengan imunisasi, dia tidak akan menjadi sakit. Tidak sakit. Salah satu sakit demam. Yang salah kaprah tadi saya katakan tadi, sebenarnya demam itu bukan penyakit. Kadang-kadang salah kaprah. Dok, anak saya sakit demam. Karena aneh jadinya, ya kan? Sebenarnya, dok, anak saya kok ada gejala demamnya, itu yang benar. Sebenarnya demam itu gejala, bukan sakit. Kalau demam disertai gejala-gejala itu merupakan suatu sindrom. Itu namanya kan penyakit. Jadi penyakit itu kumpulan dari sindrom-sindrom seperti gejala sakit, kemudian ada mencret atau ingusan dan lain-lain, sehingga membentuk suatu sindrom yang dinamakan sakit atau penyakit. Itu supaya masyarakat lebih paham begitu. Baik, luar biasa ya penjelasannya dari dokter ini, mulai dari mitos, fakta segala macam sudah dikupas ya di pagi hari ini di program Ala Dokter, dan tidak terasa nih sudah mendekati di jam 11 siang ini.
Dokter Gebiar, terima kasih banyak. Tapi mungkin ada satu pesan-pesan nih untuk para orang tua tentang topik kita di pagi hari. Oke, terima kasih. Jadi untuk para pemirsa RRI yang ada di Jember atau di sekitarnya, dikatakan tadi bahwa demam itu sebenarnya suatu reaksi fisiologis dari tubuh yang lebih banyak berguna daripada tidaknya. Karena demam itu akan membentuk sistem imun itu meningkat, sehingga dia berusaha mengeluarkan penyakit yang ada di tubuh kita. Kemudian nggak usah panik, 2-3 hari demam masih bisa dikompres dengan air hangat. Jangan menggunakan air dingin. Air dingin itu digunakan nanti kalau sudah di rumah sakit. Ya. Kemudian yang penting, anak demam jangan diselimuti, jangan dikasih baju yang tebal. Pakai yang biasa saja yang meresap keringat. Kemudian yang penting, anak demam asupan nutrisinya harus yang lebih banyak dari biasanya. Karena anak-anak demam itu akan kehilangan nutrisi, kehilangan cairan yang harus dipenuhi ditambah. Gimana kalau anak tidak mau minum, harus pelan-pelan. Ya, buat senyaman mungkin. Selain kompres, anak tetap diusahakan mandi. Ya, mandi yang buat nyaman gimana? Boleh disekol dan lain sebagainya yang hangat. Karena kalau tidak disekol kemudian tidak dimandikan, selama 3 hari anak tidak dimandikan, penyakit akan ada di situ, akan membuat penyakit itu masuk di dalam tubuh anak itu sehingga akan menjadi demam. Kemudian pilihlah obat-obat penurun demam atas instruksi tenaga kesehatan yang ada. Ya, jangan beli sendiri yang dalam tanda kutip yang tidak tahu untuk indikasi dan lain sebagainya efek sampingnya. Paling aman saya persilahkan boleh meminum paracetamol. Tapi hati-hati, paracetamol bisa menyebabkan alergi juga. Jadi harus hati-hati, ibu orang tua harus tahu tentang kondisi anak sebelum dan setelah mendapat terapi demam. Demikian. Oke, baik. Dokter Gebiar, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di Studio Pro 1 siang hari ini, dan juga untuk para pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung bersama di siang hari ini.